Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1227 sampai tahun 1230. Menunggu seseorang datang, dia memandang Sang Ren dan berkata sambil tersenyum, "Anak baik, saya pikir kamu tidak datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke acara sepenting itu? Begitu ku dengar Senge akan datang, meski aku memecahkan periuk dan menjual besi, aku akan mendapat jatah." Melihat keduanya mengobrol dengan penuh semangat, Lu Qianqian mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Sang Ren, siapa dia?" Sang Ren segera menunjukkan ekspresi bangga dan memperkenalkan dirinya kepada publik, "Dengar, ini Niu Sen, kakak Sen. Mengenai siapa dia, aku akan menakutimu. Dia adalah juara kompetisi seni bela diri nasional, dan yang terakhir sebulan dia naik ke pentas internasional untuk berkompetisi. Wah, ternyata dia jagoan silat, tapi tetap juara nasional. Luar biasa." Gu Lingling berseru kaget. Lu Qianqian juga terkejut, betapa kuatnya. Tapi apakah itu benar? "Bagaimana caramu berbicara?" Sang Ren memelototi pacarnya. "Kakak Sen, ini pacarku. Namanya Lu Qianqian. Dia baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Jangan katakan hal yang sama padanya. Dangkal, tidak masalah jika kamu menyebutkannya kepadaku di lain waktu, tapi kamu tidak bisa bersikap kasar kepada Senge. Dia baru saja pergi ke Eropa bulan lalu untuk bermain di tur dunia. Jika kamu ingin memperhatikan berita, kamu harus tahu. Ah, aku akan memeriksanya." Lu Qianqian dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menanyakan tentang juara seni bela diri nasional Lu Sen. "Benar saja, kecuali banyak berita, foto di atas adalah Niu Sen." Gui Gang terkejut. "Maaf, beberapa orang tidak mengetahui Gunung Tai." Lu Qianqian segera meminta maaf. "Juara kompetisi seni bela diri nasional, orang yang sangat kuat, jika Anda memukulnya, Anda dapat membunuhnya dengan satu kepalan." Sang Ren berkata sambil tersenyum, "Senge, bagaimana kamu akan memainkan tur Eropa? Tempat mana yang kamu ambil?" Ada sedikit penyesalan di wajah Niu Sen. "Keberuntungannya tidak terlalu bagus, mencapai final, tetapi lawannya terlalu kuat, bagaimana mungkin saya tidak menang, hanya meraih runner-up belaka." Hanya runner-up. Orang-orang merasa diperlihatkan wajahnya. Luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi internasional. Ada begitu banyak ahli. Sungguh menakjubkan bisa menempati posisi kedua di antara begitu banyak ahli. Gu Lingling memuji bahwa menurutnya, bahkan juara kompetisi seni bela diri nasional pun pernah. Luar biasa, apalagi menjadi runner-up kompetisi kelas dunia. Ya, bisa menjadi runner-up, terbukti sudah cukup tak terkalahkan. Beri Senge beberapa tahun lagi, dan dia tidak akan terkalahkan, bukan? Gui Gang menyanjung. Ya, benar. Sang Ren tidak dapat menahan tangisnya dengan gembira, "Jika saya memiliki setengah dari kekuatan Senge, tidak, 1/5, saya bisa bangun dalam mimpi." Berlebihan. Niu Sen melambaikan tangannya, tetapi meskipun dia mengucapkan kata-kata sederhana, ekspresi wajahnya sangat mengalir, dan sulit untuk menyembunyikan harga dirinya. Toh, ia berhasil meraih juara kedua di kompetisi internasional. Hadiah uangnya saja sudah mencapai 5 juta dolar. Tentu saja, menurutnya sayang sekali dia tidak memenangkan kejuaraan. Jika dia memenangkan kejuaraan, itu akan lebih baik lagi. Bukan hanya karena gelar juaranya terdengar lebih bagus, tapi juga karena hadiah juaranya adalah 20 juta dolar. Tidak berlebihan sama sekali. Gui Gang tersanjung dan berkata, "Saudara Sen benar-benar kuat. Saya harap dia bisa lebih melindungi saya di masa depan." Mudah untuk dikatakan. Niu Sen tertawa dan tidak menganggapnya serius. Dia telah melihat banyak cilde bersaudara seperti Gui Gang. Ketika dia mendengar kekuatannya, semua orang akan menjilat wajahnya untuk memujinya, memberinya uang, memberinya segala macam barang baik, dan bahkan memberikan wanita satu sama lain. Niu Sen melihat ke arah Gu Lingling di sebelahnya. Dia pikir dia memiliki sosok yang baik dan sangat tampan. Namun, dibandingkan dengan Lu Qianqian di sebelahnya, jaraknya terlalu jauh. Lu Qianqian adalah pacar Sang Ren. Meski memiliki hubungan baik dengan Sang Ren, ia juga bisa dibilang sebagai saudara besi. Istri temannya tidak bisa ditipu, tapi Lu Qianqian terlalu cantik, jadi mau tak mau dia punya pikiran yang bengkok. Lagi pula itu hanya pacar, bukan istri. Bukan masalah besar untuk bermain.
Dengan ide ini, Niu Sen tersenyum dan berkata kepada Lu Qianqian, "Cantik, saya sangat tertarik untuk berbicara dengan Anda tentang beberapa hal saya di kompetisi. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk mendengarkannya." Lu memandangnya dan menggelengkan kepalanya, "Saya seorang perempuan dan saya tidak tertarik dengan itu." "Oh, apa yang kamu minati, cantik?" Wajah Niu Sen menunjukkan senyuman nakal. Selain itu, dia juga tampan. Rata-rata wanita penggila bunga tidak memiliki banyak penolakan untuk melihatnya seperti ini. Namun, sejak awal, Lu Qianqian merasa bahwa Niu Sen di depannya memberinya perasaan tidak terkendali dan tidak bermoral, yang secara langsung membangkitkan antipatinya. Tanpa ragu-ragu, dia berkata dengan lemah, "Tidak, saya sedang mencari seseorang." Dia pergi dengan dalih mencari Jericho Lee. Melihat dia mengabaikan dirinya sendiri, Niu Sen juga sedikit kesal. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Ia sangat kesal, namun ia tidak berani tampil terlalu mencolok di depan Sang Ren. Sang Ren tidak mengetahui bahwa pacarnya sedang diawasi oleh orang lain saat ini. Perhatiannya tertuju pada satu orang. Dia dengan cepat berkata kepada Niu Sen, "Saudara Sen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tolong bantu saya. Dia sangat istimewa. Aku sudah lama kesal padanya." Ketika Sang Ren memikirkan penampilan arogan Jericho Lee, dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Niu Sen terkejut. Siapa yang begitu berani sehingga bahkan kakakku berani memprovokasiku? Apa asal-usul orang itu? Hanya pengawal biasa. Sang Ren dingin. Pengawal. Kenapa berani jadi bodyguard? Apakah kamu bosan hidup? Niu Sen mencibir, "Kalau kamu melihatnya nanti, aku akan membantumu membersihkannya. Jika kamu berani memprovokasi saudaraku, kamu tidak yakin harus berbuat apa." Dia terlihat biasa saja dan tidak ambil sang bodyguard Ren serius sekali. Menurutnya, sebagai juara kompetisi wushu nasional, mau membereskan bodyguard bukan hitungan menit. "Wah, terima kasih Sengo. Kamu tidak bisa mendapatkan uang tanpa senge," Sang Ren berkata dengan semangat. Sekalipun dia memiliki hubungan baik dengan Niu Sen, dia tetap harus memberikan uang. Hanya jika dia memiliki minat barulah dia dapat memperkuat hubungan. Kini balas dendam telah terselesaikan. Sang Ren sedang dalam suasana hati yang lebih baik. Dia berjalan seperti kepiting dengan 8 cakar. "Hei, aku tidak tahu apa yang asyik dengan nomor mosi ini." Bab 1228. Hati-hati saat berjalan. Niu Sen berteriak, "Sudah kubilang, semua orang besar datang ke sini malam ini. Jika kamu bertemu salah satu dari mereka, aku tidak akan bisa membantumu jika aku mendapat masalah." Sang Ren tertegun, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia langsung jujur. "Aku hampir melupakan ini dan menjadi keluargaku sendiri. Terima kasih telah mengingatkanku, hati-hati dan cobalah untuk tetap bersamaku." Niu Sen minum sedikit untuk mengingatkan. Ekstra Mozi, Jericho Lee datang dengan kapal pesiar naga. Sebelum dia tiba turun dari kapal pesiar, Jericho Lee berkata tanpa daya, "Jangan lepaskan. Kapan Anda ingin menangkapnya?" Dengan wajah malu-malu, Long Wanyu ragu-ragu, orang-orang takut pada kegelapan. Alasan yang salah, Jericho Lee tentu saja tidak mempercayainya, dia memutar matanya, lampu Mozi menyala, "Terang sekali, kamu bilang takut gelap. Hentikan, aku tidak peduli. Pokoknya, aku ingin kakak Lee menemaniku." Long Wanyu bergantung padanya. Long Changgeng di belakang terasa lucu. Adik keempatnya yang konyol tampaknya serius. Dia belum pernah melihat Long Wanyu begitu memperhatikan seorang pria sebelumnya, tapi wajar jika memikirkannya. Kekuatan Jericho Lee tidak terduga, budidayanya tinggi, dia muda dan menjanjikan, dan dia juga seorang alkemis. Jika mereka benar-benar bisa menjadi pasangan, itu adalah berkah lama Wanyu. Bagus. Jericho Lee juga tidak punya cara, naik perahu dulu. Di Mozi, Jericho Lee melihat dekorasi interiornya sangat mewah, seperti istana. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia pertama kali bertanya, kapan pelelangan akan dimulai? Besok malam. Lusa dini hari, Mozi akan berangkat ke muara sungai Yangtze, kan? Pelelangannya hanya 1 malam, dan ini sangat mendesak. Tapi coba pikirkan, sebesar apapun pelelangannya, 1 malam saja sudah cukup. Long Wanyu mengangguk. Jericho Lee berpikir, ladang apa yang ada di sana? Kali ini, dia datang ke Mozi untuk menangkap Yin selama 9 hari. Sekarang masih ada 1 malam dan 1 hari sebelum pelelangan. Dia harus menggunakan kali ini untuk mengetahui tren Yin selama 9 hari.
Yang paling penting adalah dia harus waspada terhadap kenyataan bahwa Yin Jiutian tahu dia akan datang, dan kemudian dia tidak muncul di pelelangan sama sekali dan melarikan diri. Kalau begitu, perjalanan ini akan sia-sia. Coba kulihat. Long Wanyu menggaruk kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, aku ingat seharusnya ada tempat untuk tinju, lalu berjudi, dan beberapa pameran perdagangan swasta, yang semuanya memerlukan otoritas senior untuk ikut serta. Tempat lain lebih umum, dan tidak menyenangkan. Tinju. Pameran pribadi. Mata Jericho Lee tertuju. Berdasarkan pemahamannya tentang Yin Jiutian, kemungkinan besar Yin Jiutian akan muncul di dua tempat ini. Pameran perdagangan swasta berarti mungkin ada beberapa orang yang memperdagangkan barang secara pribadi, yang mungkin berupa barang antik, peninggalan budaya, atau harta karun langka. Saya yakin dia tidak tertarik pada hal-hal seperti barang antik dan peninggalan budaya, tapi dia pasti tertarik pada harta karun langka. Adapun tempat pertarungannya, tebakannya benar bahwa itu adalah tempat kompetisi pencak silat. Sebaliknya, Jericho Lee berpendapat bahwa kemungkinan Yin Jiutian muncul di tempat ini lebih tinggi dibandingkan pameran perdagangan swasta. Karena kebaikan yang dimiliki oleh seorang pendekar seringkali lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang biasa. Jericho Lee memikirkannya dan langsung bertanya, di mana tempat tinju itu? Singkatnya, ini adalah klub tinju bawah tanah. Para penonton mempertaruhkan uang, dengan risiko tinggi dan keuntungan tinggi. Dan kedua sisi pertarungan akan mengajukan beberapa taruhan, yang mungkin berupa harta atau uang mereka sendiri, jelas Long Wanyu. Begitulah. Jericho Lee jelas dalam hatinya. Saat dia berpikir, ketika dia datang ke sini malam ini, dia menemukan ada banyak seni bela diri di kapal pesiar. Artinya, akan banyak sekali pemain pencak silat yang berpartisipasi di bidang tinju. Selama para pemain seni bela diri memasang taruhannya, mereka akan bisa mendapatkan harta karun. Sangat mungkin bagi Yin Jiutian untuk mengikuti pertandingan tinju. Di mana pertarungannya? Bawa aku ke sana. Jericho Lee mengajukan permintaan langsung. Apa? Long Wanyu terkejut, saudara Lee, apakah kamu akan bertarung? Tidak, ada begitu banyak tempat menarik di sini. Silakan bermain dengan saya dulu. Ayolah, saya tidak tertarik dengan itu. Kalau mau main, main sendiri. Jericho Lee berkata lirih bahwa dia tidak datang untuk bermain kali ini. Tugas pertama adalah menangkap anjing laut selama 9 hari, dan tugas kedua adalah memanfaatkan kesempatan untuk menemukan harta karun. Sedangkan untuk makan, minum dan bersenang-senang, itu sama sekali tidak menjadi pertimbangannya. Apa? Aku ingin kamu lebih sering menemaniku. Long Wanyu mencibir bibirnya dan merasa sangat tidak puas. Namun dia juga tahu bahwa Jericho Lee tidak tertarik dengan trik tersebut. Melihat Jericho Lee tidak mempedulikan barang-barang hiburan ini, Long Changgeng berkata, karena Guru Lee ingin pergi ke arena tinju, ikutlah dengan saya. Saya tahu itu ada di sana. Oke, bawa aku ke sana. Kali ini, Jericho Lee berencana menginjakkan kaki di tempat terlebih dahulu untuk mengetahui situasinya. Yang terbaik adalah menemukan segelnya selama 9 hari. Sambil berjalan cepat, dia dengan cepat menyembunyikan napasnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Yin Jiutian memperhatikan dirinya sendiri. Jika dia bercampur dalam kerumunan, kemungkinan ditemukannya rendah. Meskipun saat dia bergerak, nafasnya akan bocor dan Yin Jiutian akan menyadarinya, inilah yang terjadi setelah dia menemukan Yin Jiutian. Prioritas utama adalah bagaimana menemukan orang terlebih dahulu. Tak lama kemudian, beberapa orang mendatangi bagian tengah kapal pesiar yang dijaga ketat. Ada 8 orang kuat yang menjaga gerbang. Salah satu orang kuat, yang jelas merupakan pemimpin di sini, berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Pria kuat berbaju putih menghentikan Jericho Lee dan yang lainnya dan bertanya, sebelum masuk, saya perlu memastikan otoritas Anda dan tujuan masuknya Anda. Long Changgeng berpikir selama beberapa detik dan menjawab dengan tegas, judi tinju. Identitasmu. Long Changgeng segera mengeluarkan sebuah kartu. Itu adalah kartu identitas yang dilampirkan pada undangan asli. Itu ada di nomor mosi malam ini. Mengambil setiap keluarga sebagai satu kesatuan, dia mengirimkan kartu seperti itu, yang setara dengan kartu pas. Pria kuat berbaju putih itu membenarkan dan mengangguk, kamu memiliki izin level 2, kamu boleh masuk. Dibutuhkan setidaknya 100.000 yuan untuk mengikuti kompetisi tinju dan berpartisipasi dalam perjudian. Sikat 1 juta, kata Long Changgeng tanpa ragu-ragu. Setelah membayar sejumlah biaya, Long Changgeng memerintahkan beberapa pengawal, kamu pergi ke kamar pribadi untuk beristirahat. Anda hanya menonton pertarungannya. Anda tidak perlu pergi ke kota. Baiklah,
Tuan Muda. Beberapa pengawal segera pergi. Setelah Jericho Lee, Long Changgeng, dan Long Wanyu memasuki arena tinju, mereka menemukan ada lubang di ruangan itu. Begitu mereka membukanya, mereka menemukan bahwa itu adalah arena tinju berskala besar, dengan arena tantangan kelompok besar dan kecil. Ngomong-ngomong, apa otoritas sekunder yang baru saja disebutkan? Jericho Lee bertanya dengan santai. Untuk memasuki berbagai bidang mozi, Anda harus memutuskan sesuai dengan otoritas Anda. Kesempatan biasa memerlukan izin biasa. Keistimewaan bidang tinju ini membutuhkan otoritas tingkat pertama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pameran dagang swasta memerlukan otoritas tingkat kedua. Yang bisa masuk adalah orang-orang dengan identitas khusus. Dan lelang besok malam, Anda memerlukan 2 tingkat otoritas yang bisa masuk, 1 tingkat otoritas tidak boleh masuk. Bab 1230. Orang-orang berbeda. Dia tidak punya otak. Long Wanyu tersenyum. Beberapa orang berjalan mengelilingi lingkaran kecil dan bersiap untuk pergi. Tak jauh dari situ tiba-tiba terdengar teriakan kaget, Jericho Lee, kenapa kamu ada di sini? Di sini berbahaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jericho Lee tertegun sejenak. Berbalik, dia melihat Lu Qianqian dan yang lainnya berlari ke arahnya dengan cepat. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Saudari Lu, mengapa kamu ada di sini? Kudengar ada tinju di sini, jadi aku berlari untuk ikut bersenang-senang. Tapi setelah menontonnya sebentar, beberapa di antaranya terlalu berdarah. Aku tidak merasa nyaman menontonnya. Lu berkata, tapi aku mencarimu. Mengapa kamu ada di sini? Sangat berbahaya di sini. Apa bahayanya? Jericho Lee mengulurkan tangannya, keluarga naga sedang menutupinya. Itu kamu, milik seorang gadis, dan tidak ada yang melindungimu. Siapa bilang aku tidak terlindungi? Lu melirik mulutnya dan menunjuk ke orang-orang di belakangnya, saya ikut dengan mereka. Ada seorang guru di sini, Tuan. Jericho Lee melihat sekeliling dengan curiga dan menemukan bahwa selain wajah-wajah tua yang dia lihat sore ini, ada yang lain wajah baru. Dia memandang Niu Sen dengan matanya, dan menemukan bahwa dia memiliki rasa membunuh yang kuat. Meskipun dia berpakaian santai, napasnya sangat buruk. Oh. Alis Jericho Lee melonjak ringan, dan dia terkejut. Dia sebenarnya seorang praktisi bela diri, tapi kekuatannya itu saja. Secara umum, periode pelatihan Qi dianggap sebagai garis pemisah. Mereka yang lebih rendah dari periode pelatihan Qi tidak dapat dianggap sebagai prajurit, tetapi hanya dapat dianggap sebagai cadangan. Tentu saja, level ini dapat disebut sebagai masa latihan. Kekuatan Niu Sen merupakan puncak masa latihan, mencapai puncak orang biasa. Bagi orang awam kekuatan seperti ini bisa dikatakan sangat kuat, hampir satu kepalan tangan mampu membunuh orang kuat, namun bagi para kesatria, kekuatan semacam ini tidak berbeda dengan bayi. Tentu saja, Jericho Lee tidak memperhatikannya sama sekali. Sengo, itu anak laki-laki. Sang Ren diam-diam menunjuk ke Jericho Lee dan berbisik kepada Niu Sen. Itu dia. Niu Sen memandang Jericho Lee dan mencibir, kelihatannya juga tidak bagus. Anak laki-laki seperti ini, aku bisa mengirimnya ke barat dengan satu kepalan tangan. Bagus. Saya tahu bahwa Senge sangat kuat dan berkuasa. Sang Ren sangat bersemangat. Saya akan memberinya pelajaran ketika saya mendapat kesempatan kembali. Niu Sen sama sekali tidak memperhatikan Jericho Lee. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, levelnya relatif rendah. Ia hanya dapat dianggap sebagai master di antara orang-orang biasa dan termasuk dalam kelompok praktisi. Praktisi Qi dan pencak silat termasuk dalam kategori yang terpisah dari keberadaan manusia biasa. Menurut Niu Sen, Jericho Lee terlihat datar, tidak memiliki nafas yang berbahaya, dan tidak memiliki otot yang berkembang. Di matanya, dia adalah seorang helikopter putih. Sepertinya merasakan matanya, Jericho Lee menoleh untuk melihat, matanya memancarkan sedikit ironi. Menarik. Dia belum menargetkan orang ini, tapi pihak lain telah menargetkannya terlebih dahulu. Dilihat dari permusuhan yang ditunjukkan Niu Sen saat itu, sepertinya orang ini ingin memberinya pelajaran. Lu Qianqian melihat siapa yang dilihat Jericho Lee. Dia mengikuti matanya dan melihat Niu Sen dan Sang Ren berbisik dan menatap Jericho Lee dengan tatapan bermusuhan. Dia langsung kesal. Apa yang kalian berdua bicarakan di sana? Apakah kamu ingin melawan Jericho Lee? Sang Ren, apakah kamu gila? Dia adalah teman baik sepupuku. Ya. Niu Sen tertegun sejenak, dan menoleh ke arah Sang Ren. Nya mata seakan berkata, aku butuh penjelasan. Sang Ren, malu dan bersalah, berkata, dia benar-benar teman baik sepupunya yang dangkal dan memiliki hubungan yang sangat kuat.
Untuk meredakan suasana canggung, Sang Ren segera memperkenalkan kepada Niu Sen, ini Jericho Lee. Senge, Niu Sen, juara kompetisi pencak silat nasional, baru saja berangkat ke Eropa bulan lalu untuk mengikuti kompetisi tersebut dan menjadi runner-up. Seorang master yang hebat. Setelah mendengar ini, Niu Sen mengerutkan kening dan memikirkan trik apa yang dimainkan Sang Ren. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak bodoh. Sang Ren membayarnya untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Jelas sekali bahwa Sang Ren dan Jericho Lee pernah berkonflik sebelumnya. Karena wajah pacarnya Lu Qianqian, dia terlalu malu untuk memberitahukan identitasnya dan tidak berani melakukannya di depan orang lain. Dia meminta temannya untuk melakukannya, yang juga untuk menghindari kecurigaan. Karena kita adalah teman yang dangkal, maka kita adalah teman. Ayo kita kembali dan berakting bersama. Niu Sen menerima begitu saja bahwa dia sedikit tertarik pada Lu Qianqian, tapi bagaimanapun juga, dia memiliki sedikit identitas, jadi dia tidak bisa menunjukkannya. Terlalu jelas. Teman. Mata Jericho Lee lebih aneh. Siapa pria ini? Siapa yang berteman dengannya? Baiklah, teman. Sang Ren mengangguk sambil tersenyum dan menambahkan, ngomong-ngomong, Senge, aku lupa memberitahumu bahwa teman ini sedang melindungi keselamatan Nona Long sekarang. Untuk melindungi Nona Panjang. Niu Sen mengedipkan matanya dan tiba-tiba terdorong untuk tertawa. Lindungi keselamatan orang. Bukankah ini pengawal sialan? Hanya dia. Bisakah bocah kurus ini menjadi pengawal? Lucu sekali. Kalau bukan karena kesempatan itu, Niu Sen benar-benar ingin mencibir. Kepala pistol lilin batang perak seperti itu, paling-paling hanya bisa berwajah putih kecil, bisa juga menjadi pengawal. Niu Sen penuh dengan penghinaan dan memandang Long Wanyu di samping Jericho Lee. Saat dia melihat Long Wanyu yang cantik, sejuk dan murni, matanya lurus. Betapa cantiknya. Niu Sen bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melihat banyak wanita cantik. Dalam kapasitasnya, banyak juga wanita cantik yang melemparkan diri ke arahnya. Namun, kebanyakan dari mereka biasa-biasa saja dan vulgar. Dari segi penampilan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lu Qianqian dan Long Wanyu. Dalam beberapa hal, Long Wanyu bahkan lebih baik daripada Lu Qianqian. Dia menelan ludahnya, matanya sedikit serakah, memikirkan cara memulai percakapan. Pada saat ini, Long Wanyu, yang memperhatikan matanya, berseru dengan tidak puas, "Halo. Apa yang kamu lihat? Kamu. Lihat lagi, aku akan mencungkil matamu." Dia adalah bunga kecil yang tajam. Dia menyukainya. Jadi, dia tidak sabar untuk menyapa, "Wanita terhormat ini, nama saya Niu Sen, baru saja kembali dari kompetisi di Eropa, saya tidak tahu namanya." Orang itu baru saja memperkenalkannya. Wajah Long Wanyu penuh rasa jijik. Saat dia melihat pria ini, dia tidak bermaksud baik. Dia benci pria seperti ini yang punya bunga di mulutnya dan punya kail di mana-mana. Long Changgeng mendengus dingin, "Sang Ren, jagalah orang-orang yang kamu bawa. Jika kamu berani melihat adik keempatku seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Niu Sen tidak mengetahui situasinya. Sang Ren segera maju ke depan dan memeluknya, "Saudara Sen, nona muda ini tidak boleh menyinggung perasaannya. Ayo pergi sekarang."